Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, kabel kali ini datang dari Global Firepower, peta perbandingan kekuatan tempur militer Indonesia vs Australia. Tahun ini Jakarta beda tipis dari Canberra, atau Indonesia beda tipis dengan Australia. Yang sebelumnya boleh dikata Indonesia itu lebih kuat, tapi untuk tahun 2021 ini kita mengalami disalip, hampir disalip gitu aja friend. Intinya bukan menurun, tapi hampir disalip karena Australia lagi gentol. Situs terkemuka di bidang kekuatan tempur militer, Global Firepower, kembali merilis ranking kekuatan tempur militer berbagai negara termasuk Indonesia dan Australia. Kekuatan tempur militer Indonesia kembali membawa harum tanah air di kancah internasional. Pasalnya di tahun 2021 ini Indonesia dinobatkan berada di posisi ke-16 sebagai negara dengan kekuatan tempur terbaik di dunia. Ini menandakan bahwasanya tidak geser, tidak turun, juga tidak naik. Oleh sebab itu pada kesempatan tahun ini Indonesia masih menjadi negara dengan kekuatan tempur militer paling besar di Asia Tenggara. Sedangkan Australia berada 3 level di bawah Indonesia, di mana Global Firepower tahun 2021 menempatkan Australia di posisi ke-19 dunia. Kekuatan tempur militer Australia yang tak terpaut jauh dari Indonesia ini tentunya pantas untuk dilakukan perbandingan. Terlebih posisi Indonesia dan Australia yang sangat berdekatan, sehingga membandingkan kekuatan tempur militer Indonesia dan Australia bisa dikatakan sangat fair, atau fair lah brand. Nah, usut punya usut, lantas seperti apa perbandingan antara kekuatan tempur militer Indonesia vs Australia? Simak pemaparan perbandingan kekuatan tempur militer Indonesia vs Australia berdasarkan data yang dirangkum dari Global Firepower, bukan data mimin, Global Firepower. Power Index Indonesia berada di poin 0,02684, sedangkan Power Index Australia sedikit lebih besar dari Indonesia, yakni 0,3378. Perbandingan pertama berkaitan dengan personil militer dan pendukungnya, di mana sumber daya manusia Indonesia berjumlah lebih dari 130 juta manusia, sedangkan available manpower di Australia tak sampai 10% dari Indonesia. Kalau urusan rakyat kalah jauh. Global Firepower merilis juga banyaknya rakyat. Kalau perang kan rakyatnya juga ikut perang kan, friend? Ya kita tumpas, kalau tanpa senjata gampang, tapi kan punya senjata mereka. Kemudian dari personil aktif militer, Indonesia kembali lebih unggul daripada Australia, di mana personil aktif yang dimiliki Indonesia yakni sejumlah 400.000 anggota, sedangkan Australia hanya berjumlah 60.000 anggota saja. Untuk personil mereka kembali kalah. Jika Indonesia memang menang soal jumlah kekuatan personel, ternyata berkaitan dengan anggaran militer, Jakarta kalah jauh dari Australia, friend. Di mana Australia menganggarkan uang senilai 42,7 miliar dolar Amerika Serikat untuk anggaran militer, sedangkan anggaran militer Indonesia hanya berjumlah 9,2 miliar dolar Amerika Serikat. Kecil sekali kalau dibandingkan mereka hampir 5 kali lipat daripada Indonesia. Terkait dengan alutsista, perbandingan alutsista yang dimiliki Indonesia dan Australia dari segi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara ya plus minus lah, friend. Sedikit saja ya rangkumannya. Misalkan tank Indonesia mempunyai 332, sedangkan Australia mempunyai 59 unit. Untuk kendaraan lapis baja ada 1430 untuk Indonesia dan 3050 untuk Australia, lebih banyak Australia. Untuk artileri gerak sendiri Indonesia mempunyai 153 unit, sedangkan Australia tidak punya. Untuk angkatan laut, kekuatan armada tempur laut Indonesia mempunyai 282, sedangkan Australia hanya mempunyai 48 unit saja. Kapal Indo helikopter ini kita 0, tapi Australia mempunyai 2 buah kapal Indo helikopter. Kapal perusa Indonesia 0, tidak punya brand, sedangkan mereka Australia mempunyai 3. Kapal frigate-nya antara Australia dan Indonesia 11-12. Kapal frigate Indonesia ada 7, sedangkan kapal frigate Australia mempunyai 8. Terus terkait kapal korvet, Australia tidak punya, Indonesia mempunyai 24 biji. Kapal patroli Indonesia lebih unggul, mempunyai 179 unit, sedangkan Australia hanya mempunyai 13 unit. Kapal perang utama Indonesia lebih unggul, mempunyai 10 unit, dan Australia mempunyai 6 unit. Nah, untuk pesawat terbang kita masih unggul di 458 unit, Australia mempunyai 425 unit. Jet tempurnya kalah jauh Indonesia. Jet tempur Indonesia ada 41 unit, Australia mempunyai 75 unit.
Nah, itu tadi sedikit gambaran terkait banyaknya alutsista. Dari data tersebut dapat dilihat jika kekuatan tempur militer Indonesia vs Australia lebih unggul Jakarta sedikit ketimbang Canberra Australia, Brand. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar rilis Global Firepower tahun 2021. Berikut tadi peta perbandingan kekuatan tempur militer Indonesia vs Australia. Indonesia menang tipis dari Australia karena sedikit demi sedikit Australia mulai bangkit, Brand. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.